Shalom adik-adik semua. Sebelum kita bersama-sama akan beribadah di gereja anak, Kak Yunus akan memberitahukan untuk tata cara kita beribadah secara online di rumah. Yang pertama, adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik. Tentunya dengan berpakaian yang rapi, layaknya adik-adik beribadah ke gereja. Kedua, siapkan televisi yang tersambung dengan internet atau bisa juga menggunakan handphone atau laptop ya. Yang ketiga, selama mengikuti ibadah, adik-adik harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Adik-adik harus mendengarkan instruksi dari kakak-kakak pembina. Ketika kakak-kakak pembina mengajak adik-adik untuk berdiri, bertepuk tangan, adik-adik harus melakukannya. Yang keempat, papi dan mami adalah figur dalam adik-adik beribadah. Jadi ketika adik-adik beribadah, papi mami juga harus mengawasi adik-adik saat beribadah kepada Tuhan. Yang kelima, setelah beribadah, adik-adik diharap untuk memberikan dokumentasi baik foto atau video ya. Supaya apa? Supaya kakak-kakak pembina bisa memasukkan absen kehadiran adik-adik di gereja anak Holy Kid. Jadi bagaimana adik-adik, sudah siap beribadah kepada Tuhan? Yuk bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Shalom. Apa kabar Kak Cika? Baik. Apa kabar adik-adik? Wah, gak kerasa udah 1 minggu nih Kak Iya, Susi kita nggak betul. ya. 1 minggu kita ketemu lagi, saatnya kita beribadah kepada Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Wah, Kak Cika, Banyak. semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Wah. Berarti sudah siap ya memuji Tuhan. Ayo kita sebelum memuji Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu. Semua tutup mata, lipat tangannya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kembali kepada setiap kami kesempatan untuk kami kembali beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami mau datang dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Kami mau menaikkan setiap pujian kami sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kami. Tuhan pimpin saat kami memuji Tuhan, Tuhan pimpin saat kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Tadi kita udah tanya, halo Kak Cika apa kabar? Baik. Sekarang waktunya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Cika? Halo, apa kabar? Ya, siap kita mau memuji Tuhan ya. Halo, apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, cari yang lain. Sebentar Kak Cika, lupa ya kita kan salaman selama pandemi nggak boleh gini ya. Iya. Tapi gini nih, kalau kita sih enak nih ada temen, di rumah adik-adik ada teman. Ada? Kalau ada boleh ajak sekalian sama Cici, Koko, Dede. Kalau nggak ada siapa? Mami boleh. Mami kalau nggak ada Mami ada Papi Oma. boleh. Oma boleh ya. Kita nyanyi ya, siap sekali lagi yuk. Halo apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, cari yang lain. Halo apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, cari yang lain. Kak Cika cari yang lain dong. Ada siapa di sini kakak-kakaknya? Kita panggil yuk. Hah, Kak Susmi, come on. Ini ada satu tapi kakak kita. Kakak Pramuka. Kakak Nggak Pramuka apa-apa. Oke. Wah, halo apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, cari yang lain lagi. Halo apa
pasti bingung nih. Iya. Pak, tapi semua sudah sukacita ya? Sudah sukacita, Sudah kelihatan, sukacita sudah memuji berseri-seri Tuhan. mukanya. Semua sudah tersenyum. Wah, bersyukur ya karena Tuhan Yesus itu selalu baik bagi Kak Susi, bagi Kak Cika, bagi adik-adik semua yang ada di rumah, yang menyaksikan dan ikut dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Cika mau games dulu atau mau memuji Tuhan lagi nih? Kita sering games dulu aja Kak Wah, Susi. asik, kita mau games nih. Akhirnya Adik-adik siap-siap ya, kita mau games apa nih? Kita mau games, jadi hari ini Kak Susi kita gamesnya cari benda. Oh, cari benda. Cari benda. Oke, cari benda gimana? Jadi nanti Kak Cika bakal sebutin nih misalnya Ya. kayak ayat sekian, kata sekian. Nah nanti adik-adik di rumah cari bendanya, terus nanti Ya. dikirim ya Kak Susi ya. Oh iya. Dikirim Fotonya langsung ke ya. kakak pembina. Bendanya saat itu juga langsung difoto dan dikirim ke kakak pembina. Terus tulis di live chatnya Di komen. jawabannya apa. Iya. Ya, oke? Siap ya. Ini percobaan dulu ya adik-adik ya, percobaan dulu deh. Adik-adik siapkan dulu Alkitab. Ya, Nah, siapkan boleh dulu Alkitab. boleh Alkitab yang berbentuk buku Alkitab atau mau ini ya yang ada deh, yang ada aja. Alkitab yang Boleh, ada di rumah. siap. Sudah siap ya? Siapkan Alkitabnya ya. Oke Kak Cika, contoh dulu, contoh. Contoh ya. 1 Yohanes 1 ayat 12. 1 Yohanes 1 ayat 12. Coba dibuka dulu. Ayat 1 12. Yohanes 1 ayat 12. Terus? Kasih waktu 5 detik dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Langsung gimana Kak Cika? Kata ke-12. Cari Nah, kata itu ke-12. Ayo langsung kata foto ke-12 apa? dan chat. Nah, Ya, kata chat. ke-12 dari 1 Yohanes 1 ayat 12, kata ke-12. Kata ke-12. Ayo, udah dapat? Udah dapet. Udah difoto. Langsung kirim ke Kapina. Langsung kirim ke kakak pembina. Di chat. Oke. Apa sih ya jawabannya ya? Aduh. Kayaknya udah ada mulai di komen. Udah ada ya di Udah komen mulai ya? ada nih. Oh iya tuh bener-bener tuh. Ada tuh Udah udah jawab mulai ya. ya. Oke, bisa ya. Ya gitu contohnya adik-adik ya. Bisa ya. Nanti Kak Cika bakal bacain ayat sama kata keberapa. Nanti adik-adik langsung difoto sama ditulis di live chat. Oke, siap? Kita Oke. mulai masuk ya. Soal pertama ya, soal pertama. Soal pertama. Amsal 12 ayat 22. Amsal 12 ayat 22. Kata keberapa Kak Cika? Kata kelima. Kata kelima. Wah. Nah, Ayo. Amsal 12 ayat 22 kata kelima. Ayo. Cepet. Ayo, kirim ke kakak pembinanya. Ayo difoto dan kirimkan ke kakak pembina dan ditulis di live chatnya jawabannya. Udah? Tuh Udah Kak Cika mulai. tuh. Oh, Udah udah mulai. mulai ya. Udah mulai pada ada ya. jawab ya. Wah apa tuh? Wah. Udah? Udah ya? Udah? Pertanyaan pertama sudah terjawab semua? Oke, kita ada satu pertanyaan lagi Kak Cika. Satu pertanyaan terakhir ya. Oke, sekarang ini di Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Kata keberapa Kak Cika? Kata Matius ke- 5 ayat 13 kata ke 3. kata ketiga. Ayo. Kata ketiga. Ayo, Matius adik-adik. 5 ayat 13 kata ketiga. Ayo kata ketiga. Cepet. Ayo. Cari bendanya, foto, langsung kirim ke kakak pembina dan tulis di chat ya. Siapa nih yang pertama Aduh, nih? yang pertama siapa ya? Wah. Sudah mulai panjang nih jawabnya nih. Sudah ketemu semuanya. Wah kayaknya udah mulai ketemu semua deh Kak Susi. Oke, itu tuh kita lagi cari harta karun nih. Harta Treasure. karun di dalam Alkitab. Treasure ya. Treasure. Jadi adik-adik tadi kalau kita suka baca Alkitab, kita tahu tempatnya di mana. Kalau ayatnya tadi Matius, berarti di mana? Di depan atau agak di tengah? Agak di tengah Nah. menuju udah di Nah itu perjanjian. kan udah perjanjian apa tuh kalau Matius? Jangan nyari di perjanjian lama. Iya. Kita adanya di perjanjian baru kalau Matius. Kalau Amsal ada di mana Amsal? Amsal sesudah Matius? Oh bukan, Oh Amsal jauh itu sebelum Matius. perjanjian Di perjanjian. lama. Di pertengahan perjanjian lama. Adik-adik rajin ya baca Alkitabnya ya. Nanti kita akan cari lagi harta karun di Alkitab di firman Tuhan. Ayo Kak Cika kita nyanyi lagi yuk. Oke adik-adik. Belum. Ayo Ayo kita berdiri. adik-adik kita semua mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat lagu pujian. Dalamnya hatiku jadikanlah. Oke.
hati kita bergerak Kak Cika. Iya. Kita memuji Tuhan dengan menari, dengan sukacita ya. Yuk sekarang kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Mari kita sama-sama satukan hati kita adik-adik. Kita mau angkat satu lagu pujian. Aku Cinta Yesus. Adik-adik katakan dengan sungguh-sungguh, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Karena itu kita mau belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan, aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Nyanyi dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Nanti Kak Cika pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memimpin, Tuhan telah memberkati pujian penyembahan kami dari awal sampai dan sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kakak pembina yang akan memberitakan firman-Mu agar firman ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih, dalam kami berdoa, amin. Amin. Oke, gimana tadi? Seru kan? Udah lompat-lompat, udah menyanyi untuk Tuhan. Sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Jojo kali ini mau bercerita tentang satu tema yang mungkin adik-adik udah sering dengar, tapi Kak Jojo mau ingetin lagi lewat firman Tuhan ini. Kak Jojo beri tema adalah mengucap syukur dalam segala hal. Kakak ulangi ya, mengucap syukur dalam segala hal. Nah adik-adik bisa buka dulu nih ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Kakak ulangi lagi, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Kakak bacakan ya untuk adik-adik semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Nah adik-adik,
adik-adik bagaimana nih di dalam kehidupan adik-adik? Apakah adik-adik itu sering mengucap syukur dalam doa, doa pagi, doa malam, doa makan, doa sebelum belajar ya, atau sesudah belajar? Biasanya kalau Kak Jojo ya sampai sekarang sih, kalau Kak Jojo biasanya kalau mau belajar untuk misalkan ujian atau presentasi dan lain sebagainya, Kak Jojo itu biasanya doa di awal dulu, doa minta Tuhan memberikan hikmat, memberikan kepintaran, dan Kak Jojo juga tidak lupa untuk mengucap syukur. Adik-adik, walaupun ya Kak Jojo memang masih sering bolong-bolong, tapi lewat firman ini Kak Jojo dan adik-adik sama-sama diingetin untuk terus belajar untuk mengucap syukur ya. Nah, kenapa sih Kak Jojo, mungkin ada yang nanya nih, kenapa sih Kak Jojo penting untuk mengucap syukur? Bukannya ibadah GA aja udah cukup Kak Jojo? Atau gak berbuat jahat tapi berbuat baik aja udah cukup Kak Jojo? Gak cukup adik-adik. Karena apa? Yang pertama, bersyukur itu adalah perintah Tuhan adik-adik. Itu adalah perintah yang harus dijalankan. Adik-adik kalau misalkan nih ya, diperintahkan guru ngerjain paket atau LKS ya, buku paket atau LKS maksudnya. Halaman 36 bagian A. Nah itu kan perintah kan, adik-adik pasti kerjain kan, nggak mungkin nggak kerjain. Kalau nggak kerjain nanti nilainya 0. Yang ada di rapot merah-merah semua karena nilainya 0. Nah kalau perintah berarti tidak ada pilihan untuk tidak melakukan. Kakak ulangin lagi, tidak ada pilihan untuk tidak melakukan. Yang ada pilihannya adalah hanya melakukan perintah itu. Yaitu apa adik-adik? Bersyukur. Karena itu adalah perintah Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup adik-adik dan kita semua. Sesuai dengan ayat yang tadi Kak Jojo baca di 1 Tesalonika. Kan di situ bilang, di situ di ayat itu dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki atau diperintahkan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Kak Jojo, kakak-kakak pembina dan adik-adik semua harus mengucap syukur karena itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Dan yang kedua, kenapa sih Kak Jojo bersyukur itu penting dan apakah itu harus dikerjakan atau dilakukan secara terus-menerus? Ya adik-adik, bersyukur itu bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tetapi kita harus mengucap syukur selamanya, seterus-terusnya, terus-menerus, continue. Gak boleh kita berhenti mengucap syukur. Mengucap syukurnya cuma seminggu sekali aja lah. Mengucap syukurnya cuma sehari sekali aja lah. Gak boleh adik-adik. Kita bahkan mengucap syukur setiap saat. Kita harus mengucap syukur. Kita mengucap syukur untuk keluarga kita. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengucap syukur untuk banyak hal adik-adik. Karena percayalah bahwa Tuhan itu baik, makanya kita harus mengucap syukur. Itu yang kedua ya adik-adik. Kita harus mengucap syukur secara terus-menerus. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Tapi continue, terus-menerus. Nah yang ketiga apa? Bersyukur itu harus dalam segala keadaan. Nah ini yang paling susah sebenarnya adik-adik. Bayangin kalau adik-adik lagi dalam keadaan susah atau lagi keadaan sedih. Misalkan karena dimusuhin temen, misalkan mungkin adik-adik teledor gak belajar jadi nilainya jelek. Tapi adik-adik kita tuh tetap harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Kembali lagi ke ayat yang adik-adik baca tadi sama Kak Jojo. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu apa? Berarti ada hal yang buruk, ada hal juga yang baik. Ada
keadaan sukacita maupun duka cita. Kita harus tetap bersyukur adik-adik. Tapi jangan adik-adik mentang-mentang nilainya jelek nih. Wah Tuhan terima kasih aku nilainya jelek. Tapi adik-adik gak mau belajar. Ya itu salah juga adik-adik. Adik-adik tuh harus belajar dan disertai dengan rasa syukur adik-adik. Jadi adik-adik tuh harus bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Gak peduli itu situasi yang gak enak, gak menyenangkan, ataupun menyenangkan nih buat adik-adik. Sukacita buat adik-adik. Biasanya orang tuh kalau keadaannya enak, sukacita, membahagiakan, mudah ya untuk mengucap syukur. Tetapi apakah tetap mengucap syukur gak nih dalam keadaan susah dan keadaan yang terpuruk sekalipun. Nah jadi benar-benar kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan adik-adik. Nah adik-adik mau tahu gak? Sebenarnya Kak Jojo nih, misalnya ada adik-adik nih yang cerita sama Kak Jojo. Kak Jojo, aduh aku bingung mengucap syukur apa. Habisnya aku gak bisa ini, mata pelajaran aku gak begitu kuasain. Aku cuman punya sedikit teman, mama papa masa omelin aku terus Kak Jojo. Nah sekalipun demikian adik-adik harus tetap mengucap syukur. Bahkan kenapa alasan kita untuk mengucap syukur adik-adik? Alasan terutama dan tertinggi di dalam hidup kita mengapa kita harus bersyukur adalah karena kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita adik-adik. Bayangin kalau Tuhan gak mengasihi adik-adik, kalau Tuhan gak mencintai Kak Jojo, kakak-kakak pembina yang lain dan adik-adik semua, kita selama kita hidup dan sampai kita mati nanti, kita ujung-ujungnya hanya akan disiksa di api neraka adik-adik. Tapi karena Yesus, karena Tuhan sudah mencintai kita lebih dahulu, seperti lagu tadi yang Kak Susi dan Kak Cika nyanyikan ya. Karena Yesus lebih mencintai kita lebih dahulu, makanya dia itu menyelamatkan hidup kita adik-adik. Agar kita bisa ke kerajaan sorga, kita gak merasakan penderitaan, gak merasakan penyiksaan di api neraka kelak nanti. Ya, kita baca dulu ya ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Kakak bacakan ya buat adik-adik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Anaknya siapa? Yaitu Yesus Kristus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuh adik-adik, Tuhan Yesus tuh udah mencintai adik-adik lebih dahulu tahu. Bahkan adik-adik belum lahir pun Tuhan Yesus tuh udah sangat cinta banget sama adik-adik. Udah sayang sama adik-adik, udah mengasihi adik-adik. Makanya adik-adik harus berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik bisa bersyukur kepada Tuhan? Kalau adik-adik berdoa jangan lupa ucapkan Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidupku dan lain sebagainya. Itu adik-adik harus katakan di dalam doanya adik-adik. Nah di Alkitab juga banyak loh adik-adik contoh-contoh tentang mengucap syukur. Bahkan Yesus pun mengucap syukur loh adik-adik. Padahal waktu itu ya kalau di Alkitab diceritakan banyak orang yang berkumpul untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Bahkan mencapai ribuan loh adik-adik. Ribuan manusia. Nah Yesus ini, Tuhan Yesus mau mengasih makan kepada mereka semua. Tetapi yang ada pada saat itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi sekalipun demikian Tuhan Yesus tetap mengucap syukur. Bahkan karena mengucap syukurnya Tuhan Yesus, akhirnya semua orang bisa makan adik-adik. Bahkan roti dan ikannya sampai tersisa. Ya, bayangin dari 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus mengucap syukur dan mujizat terjadi. Ribuan orang bisa makan, bahkan dikatakan sampai kenyang. Bahkan yang luar biasa lagi adalah
sampai bersisa roti dan ikannya adik-adik. Maka dari itu adik-adik gak ada alasan lagi untuk tidak mengucap syukur. Adik-adik harus mengucap syukur. Jadikan mengucap syukur itu adalah gaya kehidupan adik-adik. Ya, Kak Juju juga belajar, adik-adik juga belajar untuk tetap mengucap syukur. Jadi tetap semangat, tetap praktekkan mengucap syukur ini dalam kehidupan adik-adik ya. Demikianlah firman Tuhan. Jangan lupa tugasnya yaitu adik-adik harus menghafal ayat tadi, Yohanes 3 ayat 16. Kenapa kakak Jojo pilih ayat ini? Karena biar adik-adik selalu ingat bahwa kasih Tuhan dalam hidup kita itu begitu besar. Makanya kalau adik-adik ingat ayat ini, Kak Jojo berharap adik-adik bisa mengucap syukur setiap waktunya. Nah, jangan lupa dihafal, divideokan lalu dikirim ke kakak-kakak pembina yang ada. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan ya, doa persembahan. Mari kita tutup mata kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan suci dan kuduskan persembahan ini agar layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik masukin ya dalam celengan yang adik-adik punya. Kita masukin persembahan kita. Yeay, bersama-sama tadi kita sudah belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jojo. Hari ini kita belajar apa? Yaitu belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebelum bersama-sama kita akan akhiri ibadah gereja anak pada hari ini, Kak Yunus mau kasih beberapa pengumuman buat kita semua. Untuk pengumuman yang pertama, kita sudah memasuki bulan Desember dan sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Dan untuk hari Natal Gereja Anak Holy Kid akan diadakan tanggal 19 Desember tahun 2021. Dicatat ya, ibadah dan perayaan Natal Gereja Anak Holy Kid diadakan di hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021 pukul 9.30 sampai dengan selesai. Tentunya di channel YouTube GBT Tasikmalaya. Dress code-nya jangan lupa pakai baju atau kaos warna merah dan hijau dengan tema Only Jesus. Adik-adik persiapkan diri kalian dengan baik ya untuk kita boleh merayakan ibadah dan perayaan Natal. Dan dalam ibadah dan perayaan Natal tentunya adik-adik sudah dapat pengumuman dari kakak-kakak pembina untuk adik-adik boleh mengisi acara di perayaan dan ibadah Natal Gereja Anak. Tolong secepatnya untuk video bisa dikumpulkan ke kakak-kakak pembina kelas masing-masing. Yang kedua, dalam setiap ibadah tentunya kita sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan lewat celengan persembahan. Dan celengan persembahan akan dikumpulkan pada minggu keempat bulan Desember. Bisa dikumpulkan ke kakak-kakak pembina kelas masing-masing atau bisa diserahkan kepada kakak-kakak yang ada di kantor sekretariat gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, adik-adik jangan lupa ya, papi mami juga tolong diingatkan untuk adik-adiknya untuk mengembalikan celengan persembahan. Yang ketiga, karena kita merayakan Natal dalam situasi pandemi, jadi Natal kita di rumah kita masing-masing adik-adik. Tapi adik-adik enggak perlu sedih, enggak perlu, kok gimana sih Kak Yunus kok Natalnya kok di rumah terus. Nah yang terakhir, karena kita merayakan Natal dalam situasi pandemi, mungkin adik-adik berkata, ada yang berpikir, kenapa sih Kak Yunus kok Natalnya di rumah kita masing-masing? Nah adik-adik Kak Yunus mau kasih tahu buat kita semua, karena ini sudah peraturan dari pemerintah untuk mengadakan Natal secara online dan dibatasi untuk kapasitasnya, harus taat dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kan kita mau jadi anak yang taat, betul kan adik-adik? Yuk kita akan akhiri ibadah pada hari ini, kita akan lipat tangan untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan. Jikalau mana kami sudah menginjak di bulan
Desember minggu yang pertama ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami percaya sukacita Tuhan, kami percaya kekuatan daripada Tuhan yang memampukan setiap adik-adik untuk kami boleh tetap bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa buat papi mami, berdoa buat kakak-kakak pembina, berdoa buat semua yang boleh melayani, yang boleh membantu kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Dan sebentar kami akan tutup ibadah kami akan menerima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.